والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, salah satu pekerja Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan adalah berijtihad, bersungguh-sungguh di 10 terakhir di malam Ramadan, seperti yang sedang kita lewati ini. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Beliau di 10 malam terakhir beliau bersungguh-sungguh, tidak seperti di malam-malam yang lain. Di malam yang lain Rasulullah juga bersungguh-sungguh, tapi kesungguhan beliau di 10 terakhir ini melebihi dari malam-malam yang lain. Sebagaimana Rasulullah gemar bersedekah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling gemar bersedekah. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Tapi kalau memasuki bulan Ramadan, ini lebih gemar lagi, lebih meningkat lagi. Begitu juga berkaitan dengan aktivitas ibadah Rasulullah dalam 30 hari ini. Kalau 10 terakhir ini aktivitas beliau itu meningkat. Digambarkan oleh Sayyidah Aisyah, kana idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan, kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah, beliau ikat pinggangnya. Ini apa namanya, isyarat atau kinayah terhadap keseriusan, ikat tali pinggang. Kalau kita ingin bekerja itu, kalau udah ikat tali pinggang itu sudah lebih serius, ya. Baik teremprut, tabur yang gangguan. Begitu juga Rasulullah, ikat tali pinggang itu menunjukkan kepada keseriusan beliau dalam beribadah. Wa aiqadha ahlah, dan mengajak, membangunkan istri-istri beliau untuk ikut menghidupkan malam di 10 terakhir di bulan Ramadan itu. Mungkin di malam-malam yang lain Rasulullah tidak selalu mengajak, ya, maka Rasulullah pernah melakukan salat malam yang pada saat Rasulullah bersujud terkena dengan kaki Sayyidah Aisyah. Waktu itu Sayyidah Aisyah sedang tidur, maka disingkirkan kaki beliau oleh Rasulullah supaya Rasulullah bisa sujud. Dan ini dijadikan oleh sebagian ulama bahwa bersentuhan laki-laki dan istrinya itu tidak sampai membatalkan wudu, karena Rasulullah sedang salat menyingkirkan kaki Sayyidah Aisyah. Tapi oleh Imam Asy-Syafi'i, mereka dan pengikut Asy-Syafi'i seperti kita menganggap itu ada apa namanya, ada pembatasnya, tidak secara langsung. Wallahu alam. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah di malam itu Rasulullah tidak membangunkan Sayyidah Aisyah,
Tapi kalau di malam 10 ini qadha ahlahu, mengajak isteri-isteri beliau untuk juga menghidupkan malam, ya. Kemudian wa qama lailahu, juga Rasulullah menghidupkan malam beliau. Kemudian disebutkan juga oleh Sayyidah Aisyah, kana ya'takifu fi al-ashr al-awakhir. Rasulullah beriktikaf di masjid. Iktikaf yang dimaksud di sini adalah masuk ke masjid tidak keluar-keluar sampai 10 hari. Di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Kecuali dengan untuk kepentingan yang sangat daruri, ya, sangat penting sekali. Maka Rasulullah suatu hari pernah dipanggil oleh istri beliau Safiyah, dan pada saat itu beliau sedang beriktikaf di masjid, dan beliau keluar berjumpa dengan Safiyah. Disebutkan oleh perawi hadis, di saat beliau berjumpa dengan Safiyah di luar masjid, dilihat oleh seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Maka oleh Rasulullah SAW memanggil laki-laki itu, "Nyo purmohlun," ya, itulah kira-kira. Kenapa? Karena jangan sampai ada kecurigaan. Nyo Rasulullah gepegah habang urinang so. Maka Rasulullah untuk menghilangkan perasaan kecurigaan. Nah, ini kita patut kita tiru kalau kita berbicara dengan siapa-siapa di luar rumah dengan seorang perempuan. Mungkin perempuan itu kakak kita, adik kita, atau murid kita mungkin. Ada orang yang melihat, ini patut kita panggil nyo family loan, ya. Jangan pula nanti difoto dikirim ke istri kita, fitnah macam-macam, ya. Perlu kita jelaskan supaya tidak menimbulkan syubhat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi yang ingin kita sebutkan di sini adalah Rasulullah tidak keluar masjid kecuali untuk perkara yang sangat urgen, seperti dijumpai oleh istri beliau untuk kepentingan sesuatu. Kemudian kenapa Rasulullah sampai begitu peduli dengan 10 terakhir ini? Sampai ikat pinggang, ya, dibahasakan dalam hadis. Karena 10 terakhir kalau kita lihat di bulan Ramadan ini adalah penutup dari bulan Ramadan. Akan berakhir bulan Ramadan dengan memasuki 10 terakhir ini. Makanya Rasulullah pada saat orang yang kebiasaannya semangatnya menurun, maka di situ pula Rasulullah mengajak kita untuk membangkitkan kembali semangat. Kita gitu, ya, kalau sudah terakhir itu sudah melemah. Maka dengan Rasulullah menyebutkan fadilah-fadilah tentang 10 terakhir ini, kemudian kita melihat Rasulullah beribadahnya di 10 terakhir ini, maka kita bisa menjadi pedoman, ya, qudwah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk semangat kembali dalam pelaksanaan ibadah ini. Makanya salah satu fadilahnya nanti ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sebenarnya Rasulullah, ini yang kedua, ya. Tadi saya tanya kenapa Rasulullah begitu sungguh. Yang pertama karena ini terakhir. Kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kalau kita mati, kepingin kita kalau terakhir itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada sebuah hadis disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'in, ya, hadis Al-Arba'in, tentang penciptaan manusia sejak di janin, di perut ibunya, ditiupkan ruh, kemudian segumpal daging, segumpal darah, sampai di penghujung hadis Rasulullah mengatakan, Wallahilladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, wa innar rajula wa inna ahadakum, seseorang di antara kita, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dia selalu di hari-harinya melakukan ibadah seperti yang dilakukan oleh penduduk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi Allah sudah mentakdirkan lain, ya.
fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Kemudian di terakhir hidupnya itu dia mengamalkan dengan amalan penghuni neraka, maka mati dia lalu masuk neraka. Dan kebalikannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Ada orang yang sehari-harinya tidak baik, kemudian di akhir hidupnya fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Dia melakukan amalan penduduk surga, kemudian dia mati, dia masuk surga. Dan itu juga yang kita bisa renungkan dari Rasulullah SAW, begitu peduli dengan 10 ini. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaq. Ya Allah, jadikan sebaik-baik amalan kami pada hari aku berjumpa denganmu. Ya. Wa khairu a'malina khawatimaha, dan jadikan sebaik-baik amalan kami adalah penutupnya. Nah, jadi kita sekarang sedang berada di 10 terakhir bulan Ramadan, di penutup bulan Ramadan. Maka siogianya kita bisa mendapat kebaikan di 10 terakhir ini. Bada al-Islamu ghariba. Islam ini dimulai dengan kondisi agak aneh, langka. Fatuba wa sayaudu ghariba. Dan nanti di hari kiamat, sebelum hari kiamat, di akhir-akhir umur dunia ini, Islam ini akan kembali aneh. Fatuba lil ghuraba. Maka sungguh beruntungnya bagi orang-orang yang aneh itu. Ya. Ini kalau kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan yang 30 hari ini, maka 10 terakhir ini pada saat banyak orang yang mulai melemah, mulai kurang bersemangat, maka dengan kita melihat sunnah-sunnah Rasulullah tentang menghidupkan 10 terakhir ini, kita menjadikan diri kita tidak menjadi orang yang bisa dikatakan kebanyakan, ya, yang lengah, tapi menjadi orang yang aneh, yang asing, yang sedikit. Fatuba lil ghuraba. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, yang merupakan salah satu sebab mengapa Rasulullah begitu bersemangat dalam bersungguh-sungguh menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan ini, karena Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebenarnya Lailatul Qadar ini itu sudah diberitahu kepada Rasulullah. Diberitahu bahwa Lailatul Qadar akan terjadi di malam ini. Ya. Tapi pada saat Rasulullah ingin menyampaikan berita itu kepada para sahabat, ini sebagaimana diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Ubadah ibnu As-Samit. Beliau mengatakan, Rasulullah suatu hari datang kepada kami ingin memberitahu kepada kami waktu terjadinya Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Di tengah jalan, dalam perjalanan Rasulullah ingin berjumpa dengan para sahabat, talaha rajulani minal muslimin. Nah, dua orang laki-laki dari kalangan muslimin itu bertengkar. Ya, bertengkar di jalan itu dan dilihat oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah merespon pertengkaran dua laki-laki orang Islam ini, maka berita itu dicabut dari pengetahuan Rasulullah SAW. Ya, ini satu efek juga, efek negatif dari banyak kali bertengkar. Ada kenikmatan, ada rahmat yang seharusnya Allah berikan, tidak jadi diberikan gara-gara kita berkelahi, kita bertengkar. Nah ini, apalagi pertengkaran itu di dalam rumah, itu rahmatnya sangat kalau tidak pernah berbaikan, ya tidak pernah turun rahmat, begitulah kira-kira. Jadi karena terjadi pertengkaran antara kedua orang Islam ini,
maka berita yang seharusnya akan disampaikan oleh Rasulullah tidak jadi disampaikan. Dan ada juga kejadian seperti ini. Di saat Rasulullah hendak memenuhi ajal Rasulullah, sedang sakit-sakit Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk diberikan pulpen dan kertas, ya, alat tulis lah, untuk ditulis sesuatu pesan. Tetapi para sahabat yang berada di pintu rumah Rasulullah ribut, ya. Ada yang mengatakan jangan biarkan ditulis karena Rasulullah dalam kondisi sakit, biarkan beliau beristirahat. Ribut berbeda pendapat, akhirnya Rasulullah tidak mau lagi menulis. Padahal kalau ditulis ada pesan, ya, pesan apa? Wallahu a'lam, karena nggak jadi ditulis. Kalau jadi ditulis, tentu saja itu akan menjadi rahmat, ya. Ada nanti sebagian menafsirkan itu pesan tentang siapa yang menjadi khalifah. Dan ini yang diagung-agungkan oleh orang Syiah, bahwa Nabi pada saat itu ingin menulis pesan bahwa Ali yang akan menjadi khalifah. Tapi nggak jadi ditulis gara-gara Sayyidina Umar. Karena Umar memang yang melarang menulis. Kenapa? Karena sudah ribut-ribut. Akhirnya dilarang oleh Sayyidina Umar, ya. Kemudian Rasulullah bukan dilarang oleh Sayyidina Umar tidak menulis, artinya dilarang oleh Sayyidina Umar jangan dipaksakan Rasulullah sampai harus menulis karena kondisi beliau dalam kondisi sakit. Jadi ada pesan yang tidak disampaikan. Mungkin ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya, wallahu alam, kita tidak tahu. Seperti hikmah kita tidak mengetahui kapan Lailatul Qadar itu. Yang jelas dalam hadis Rasulullah yang lain, iltamisuha fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar ini di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ada riwayat lagi fil witri, di malam-malam yang ganjil seperti tadi malam misalnya. Kemudian malam 21, 23, 25, 27, 29, di malam-malam yang ganjil. Maka dengan begitu kita akan berusaha, ya. Tapi kalau ditentukan malam 21 berarti kita ke malam 21 malam, ya. Selanjutnya tidak lagi kita peduli. Tapi dengan dilupakan ke Rasulullah SAW disebabkan dengan gara-gara orang berkelahi tadi, mungkin hikmahnya kita bisa berlomba-lomba mencari di 10 terakhir ini. Kemudian di antara rahmat Allah kepada kita ada satu hadis tentang doa dikabulkan oleh Allah di hari Jumaat. Wa inna fi yaumil Jumaah la sa'ah. Ya, ada satu waktu. Satu waktu itu sedetik, 1 menit itu doa dikabulkan di hari Jumaat. Kapan? Enggak dibilang, jam berapa. Ya. Supaya kenapa? Supaya kita bisa berdoa selalu dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Mengenai dengan Lailatul Qadar ini, kapan? Apakah dia sesaat saja seperti pengabulan doa di hari Jumaat? Kalau kita baca redaksi ayat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ada keselamatan, ada kedamaian di malam ini sampai terbitnya fajar. Berarti Lailatul Qadar itu bukan sesaat, ya. Jangan sampai kita berpikir sesaat sampai kita dari maghrib ibadah tapi baca Quran tapi sampai subuh, atau sembahyang tapi sampai subuh. Tidak seperti itu. Tapi di malam itu kita menyempatkan diri beribadah. Kalau kita bisa melakukan ibadah yang banyak, tentu saja di malam itu kita dicatat dengan jumlah ibadah yang sangat banyak. Karena inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar mutunya ini sama seperti 83 tahun tambah 4 bulan. Ya. Itu mutu satu malam Lailatul Qadar. Kalau cuma kita salat 2 rakaat di malam, misalnya tadi malam misalnya 23. Misalnya kebetulan itu malam Lailatul Qadar. Berarti cuma 2 rakaat kita, ya. Dikalikan 83 tahun tambah 8 bulan. Tapi kalau 4 rakaat, kalikan lagi 8 rakaat, 20 rakaat. Jadi begitu banyak kita melakukan, maka begitu banyak kita dapatkan. Oh, kita enggak melakukan apa-apa. Enggak ada apa-apa. Ya? Oh, cuma salat Isya dan subuh saja. Itu kalau ini pakai C, ya.
Ada satu hadis, man shalla al-isya fi jama'atin wal fajr fi jama'atin fa ka'annama qama lailahu kullahu. Dalam hadis lain, man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isya secara berjamaah, seakan-akan dia sudah menghidupkan setengah malamnya. Jadi yang dah sembahyang isya berjamaah, berarti tanya seakan-akan tak sembahyang sampai pukul 12 puasa, begitulah kira-kira. Kemudian kalau kita tambah lagi dengan salat subuh berjamaah, itu seakan-akan kita sudah menghidupkan semalaman, sudah qiyamul laili semalaman. Tapi ini paket C, ya, paket C, jangan kita ambil seperti orang yang membaca, tidak punya waktu untuk membaca 30 juz, maka baca kulhu 3 kali, seakan-akan dia sudah membaca 30 juz. Tapi kita jangan ambil paket ini dulu kalau kita punya waktu. Paket ini kita ambil kalau kita dalam kondisi sibuk, ya, umana janji bunuh coro pihak tak bekerja, ya, kemudian malam perlu istirahat, besok pagi ada jadual lagi, ada bekerja lagi, maka udahlah, saya pakai C aja lah malam Lailatul Qadar ini. Bagus bayang insya dengan subuh mentang berjamaah. InsyaAllah, ya, kita sudah mendapati Lailatul Qadar. Tapi ukurannya sedikit, ya, mutunya sedikit dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang dari maghrib dia sudah mulai, ya, mandi-mandi, makan iftar, kemudian siap-siap cepat-cepat ke masjid, kemudian salat, kemudian pulang sebentar, istirahat sebentar, balik lagi. Ini beda mutunya dengan kita yang mengambil paket isya dan subuh saja, ya. Jadi sekali lagi bahawa salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam Lailatul Qadar itu, dan insya-Allah semua orang Islam yang melakukan ibadah di 10 terakhir ini, tiap malam kau yang sembahyang, ya, di 10 terakhir, insya-Allah dia sudah mendapati Lailatul Qadar. Cuma mutunya berbeza-beza, ya, ada yang mutunya besar, ada yang mutunya sedikit. Ini yang membedakan. Kemudian di antara rahmat Allah juga rahmat Rasulullah rahmatan lil alamin kepada kita, beliau membongkar sedikit dari Lailatul Qadar ini, yaitu 23, 20, 21 malam-malam ganjil, ya. Jadi kalau kita punya jadwal, yang jadwal itu menguras tenaga kita, menguras waktu kita, berarti kita pandai-pandai memberi jadwal itu supaya tidak terganggu malam 21, 23 ini. Kenapa? Agar malam 21, 23, 25 ini bisa kita fokus untuk memperbanyak beribadah. Ini pandai-pandai kita di setiap kita orang Islam. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan momen 10 terakhir bulan Ramadan yang sudah terlewati. Dari 21 sudah lewat, ini 23 juga tadi malam sudah lewat, berarti ada kesempatan 3 kali lagi, 25, 27, 29. Walaupun, ya, jumhur ulama itu mengatakan 27. Di Mesir itu kalau malam 27 itu ada perayaan khusus Lailatul Qadar. Kenapa begitu? Karena ada beberapa riwayat yang mengarah kepada 27 dari para sahabat. Jadi presiden itu salat khusus di masjid, kemudian ada kata-kata sambutan presiden, itu peringatan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i itu malam 21, sudah lewat. Tapi banyak juga para ulama mengatakan malam 23. Jadi kalau kita ingin mengambil pendapat jumhur, maka tunggulah malam 27. Tapi secara umum malam ganjil yang tersisa ini 25, 27, 29 ini, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah, mendapat pahala dari Allah, mendapat kesempatan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar yang bermutu, tidak hanya sekedar ibadah-ibadah yang biasa. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.